Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxl.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada akhir pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio yang Anda miliki seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali berada dalam tekanan, usai sempat menguat pada perdagangan hari kemarin. Apakah aura kemerahan juga tengah menghiasi tampilan aplikasi trading yang sedang gunakan? Lantaran harga saham-saham yang Anda koleksi turut melemah mengikuti pergerakan IHSG, atau justru Anda termasuk deretan pelaku pasar yang telah menarik dananya dari lantai perdagangan sebagai upaya mengentas cuan yang telah terakumulasi di sepanjang penguatan indeks pada pekan sebelumnya. Lalu strategi lanjutan seperti apa yang sekiranya bakal Anda siapkan untuk aktivitas pekan depan? Aksi serok jadi pilihan dengan menyasar deretan saham yang telah terdiskon, atau masih bakal wait and see dengan mencermati segala sentimen yang datang, mengingat posisi IHSG juga masih rentan diterpa pelemahan. Ya, terlepas seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, tetap saja sikap awas dan waspada terhadap segala market alert yang tersaji di pasar masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal, terutama terkait perkembangan terkini dari isu keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI, berikut dengan segala dampak turunannya di pasar masih menjadi konsumsi utama pelaku pasar para pembaca setia idxl.com. Juga soal proyeksi arah pergerakan indeks ke depan, mengingat tingkat volatilitasnya yang masih sangat tinggi, kemudian juga soal perkembangan harga komoditas yang turut menjadi tekanan bagi saham-saham terkait. Dan tak ketinggalan tentu kabar soal update terbaru perkembangan bisnis emiten, termasuk informasi terkait langkah perdana emiten Indonesia yang juga melakukan double listing di bursa perdagangan saham negara lain. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxl.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Goldman Sachs Indonesia tetap berpeluang bertahan di MSCI Emerging Market, tapi risiko belum hilang. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, berita utama akan kita isi dengan analisis dari salah satu lembaga investasi dan jasa keuangan global, yaitu Goldman Sachs, yang membahas tentang risiko yang masih berpeluang untuk dihadapi Indonesia. Meski Morgan Stanley Capital International atau MSCI telah memutuskan posisi status Indonesia yang tetap berada dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market. Deretan risiko yang masih berpeluang untuk dihadapi tersebut diantaranya terkait opsi pengurangan bobot indeks, serta penghapusan sejumlah saham dari Indonesia dalam indeks global yang disusun oleh lembaga penyedia indeks internasional tersebut. Dalam pandangan tim analis Goldman Sachs, opsi perubahan komposisi indeks masih memungkinkan untuk terjadi usai pihak MSCI memasukkan pembaruan data kepemilikan saham atau shareholding disclosures ke dalam evaluasi berikutnya. Sehingga meski pihak MSCI juga telah mengakui adanya kemajuan dalam upaya reformasi pasar modal Indonesia, sembari juga menunda keputusan lanjutan hingga November 2026 mendatang. Namun, Goldman Sachs menilai bahwa ketidakpastian terkait perubahan indeks masih membayangi iklim pasar modal domestik dan cukup menjadi beban sentimen bagi investor. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, IHSG turun lebih dari 1%, volatilitas pasar masih tinggi. Dari hasil analisis terkait kabar soal keputusan MSCI yang berpotensi membebani laju pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ke depan, kini kita beralih pada data faktual atas pelemahan indeks yang terjadi pada awal perdagangan akhir pekan, Jumat 26 Juni 2026 atau hari ini. Sebagaimana dilansir dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, bahkan dalam 1 jam awal sejak perdagangan baru dibuka di pagi hari, indeks sudah terpantau merosot hingga lebih dari 1%. Dengan tingkat volatilitas pasar yang juga demikian tinggi. Aksi pelemahan ini seolah mengembalikan IHSG pada pattern performanya di awal hingga tengah pekan dengan betah berada di zona merah. Sebelum kemudian terjeda oleh perdagangan Kamis 25 Juni 2026 di mana posisi indeks sempat menguat cukup tinggi sebelum kembali melemah pada perdagangan hari ini. Menurut sebagian analis pasar, fenomena anomali penguatan indeks di tengah tren pelemahan yang terjadi pada Kamis terdorong oleh sentimen positif dari harga komoditas minyak dunia yang mulai terpantau melandai seiring telah dibukanya kembali akses lalu lintas di Selat Hormuz sebagai imbas dari nota perdamaian yang telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran.
Berikutnya berita ketiga, saham HRTA Antam CS tergelincir saat harga emas jatuh di bawah $4.000 AS per troy ounce. Beranjak menuju berita ketiga, bila pada informasi selanjutnya kita membahas tentang anomali pergerakan IHSG yang sempat menguat pada Kamis 25 Juni 2026, di mana salah satu pemicu adalah tren pelemahan yang sedang terjadi pada komoditas minyak dunia. Maka berita kali ini kita juga bakal membahas terkait dinamika harga komoditas dunia lainnya, yaitu portofolio emas yang sama dan sebangun dengan harga minyak juga tengah merosot tajam dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai menang maju pada data perdagangan Kamis 25 Juni 2026, harga emas spot sempat terpojok hingga berada di level psikologis $4.000 AS per troy ounce, terdampak oleh laju penguatan nilai tukar dolar AS, serta meningkatnya ekspektasi pelaku pasar keuangan dunia terhadap opsi kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve alias the Fed rate. Praktis, kondisi ini juga turut menekan pergerakan harga saham emiten terkait yang bergerak di bisnis tambang emas, seperti saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang memimpin laju pelemahan harga saham sembari diikuti oleh pelemahan serupa yang menghampiri saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, saham PT Arci Indonesia Tbk atau Arci, saham PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN, serta saham PT J Resources Asia Pacific Tbk atau PSAB. Sementara pada saat yang sama, laju harga saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS, serta saham PT Merdeka Gold Resources Tbk atau MAS justru berjalan berkebalikan, dengan justru melaju konsisten di zona hijau. Selanjutnya kita masuki berita keempat. Debut di Hong Kong, Merdeka Gold atau MAS tetapkan harga penawaran $26,6 Hong Kong. Masuk pada berita selanjutnya, kita juga masih akan membahas tentang PT Merdeka Gold Resources Tbk atau MAS. Namun kali ini lebih terfokus pada aksi korporasi terbarunya, di mana anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA tersebut tengah bersiap untuk melakukan pencatatan Hong Kong Depository Receipts atau HDR di Bursa Efek Hong Kong. Sebagaimana juga telah disampaikan oleh manajemen perseroan dalam rilis terbarunya, bahwa harga maksimum penawaran HDR telah ditetapkan sebesar $26,6 Hong Kong per HDR, dengan rasio 1 HDR mewakili 10 saham emas, di mana harga tersebut sekitar Rp6.118 per saham. Dalam pernyataan resminya, pihak manajemen emas juga menyampaikan bahwa harga penawaran HDR tersebut mencerminkan diskon sekitar 10% dibanding harga saham emas di Bursa Efek Indonesia atau BI pada penutupan perdagangan Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Meski demikian, harga tersebut masih berada pada level premium sekitar 112% dibanding harga penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO saham emas yang dilakukan pada September 2025 lalu, di mana saat itu harga saham emas tercatat masih sebesar Rp2.880 per saham. Dalam aksi korporasi kali ini, pihak emas diketahui menawarkan sebanyak 89,7 juta HDR kepada investor di Bursa Hong Kong, di mana setiap kepemilikan satu HDR merepresentasikan kepemilikan atas 10 saham biasa perseroan. Terakhir berita kelima, Selamat Sampurna atau SMSM panen dividen Rp50 miliar dari entitas anak. Terakhir menutup program Top 5 IDX Channel edisi malam ini, kita akan membahas parade pembagian dividen yang masih marak dilakukan di bursa saham domestik, di mana bila pada berita-berita sebelumnya banyak dibahas terkait nominal dividen yang bakal dibagi, maka pada berita terakhir kali ini kita akan membahas panen dividen yang juga dirasakan oleh sejumlah emiten dari deretan anak usahanya. Seperti halnya yang juga tengah dirasakan oleh PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM yang baru saja mengonfirmasi telah menerima pendapatan dividen sebesar Rp50 miliar dari salah satu anak usahanya yaitu PT Prapat Tunggal Cipta. Sebagaimana didasarkan pada data profil perusahaan, PT Prapat Tunggal Cipta bergerak di bidang usaha distributor dan atau perdagangan suku cadang dengan porsi kepemilikan SMSM mencapai 99,99%. Sebelum pembagian dividen kali ini, pihak Prapat Tunggal diketahui juga telah melakukan setoran dividen sebesar Rp25 miliar kepada SMSM pada Mei 2026 lalu. Selain dari PT Prapat Tunggal, SMSM tersebut juga telah menerima setoran dividen dari deretan anak usaha lainnya seperti PT Panata Jaya Mandiri atau PJM sebesar Rp34,12 miliar. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menentukan berbagai keputusan investasi.
di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDXL TV, idxl.com dan media sosial IDXL. Sampai jumpa.